Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Dusuan kali ini kita mendatangi sebuah kampung terpencil yang mana penduduknya bebas kelon dengan siapapun tanpa ikatan jalinan pernikahan. Lokasi kampung tersebut memang berada di pedalaman hutan belantara, yang mana untuk menuju ke sana hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 maupun berjalan kaki ya. Sedangkan yang kita lewati ini merupakan jalan utama menuju kampung terpencil di pedalaman hutan, yang mana penduduknya memang betul-betul tanpa ikatan jalinan pernikahan, sehingga mereka bebas kelon semaunya. Lokasi kampung memang sangatlah jauh dari pemukiman penduduk kampung yang lainnya, bahkan jauh pula dari pusat perbelanjaan atau pasar, pusat kesehatan atau puskesmas maupun pusat pendidikan, yang mana untuk ke sana para penduduk kampung harus menempuh jalan seperti ini sepanjang 15 km. Lokasi kampung yang akan kita kunjungi ini memang tak ada di dalam peta maupun tertulis di dalam Google Map. Jadi apabila kalian pengen mengetahui lokasinya, maka ikuti terus perjalanan kami ya, agar nantinya kalian bisa datang sendiri. Kami sarankan apabila kalian ingin mengunjungi kampung yang memiliki tradisi bebas kelon semaunya tanpa jalinan pernikahan, maka datanglah di saat musim kemarau ya. Kalau kalian datang ke situ di saat musim penghujan, dipastikan jalannya selicin jalan bayi, terutama bagi kalian yang menggunakan kendaraan matic, pasti tak sanggup menempuh medan yang seperti ini. Apalagi jalan menuju ke kampung yang akan kita kunjungi ini berada di lembah sebuah gunung, yang mana apabila kalian datang ke sini di saat musim penghujan, dikhawatirkan adanya bencana tanah longsor. Maka dari itu, agar lebih amannya, datanglah di saat musim kemarau saja ya. Tentu saja apabila kalian mengunjungi kampung yang akan kita datangi ini, datanglah di saat siang hari atau pagi hari. Dan apabila kalian datang di malam hari, tentu suasana di area ini sangatlah gelap gulita karena tak ada penerangan jalan umum. Coba kalian perhatikan kanan kiri jalan kita lalui ini, tak ada kabel-kabel penghubung pengantar arus listrik. Penduduk kampung yang akan kita kunjungi ini yang memiliki tradisi unik, memang terkenal akan kecantikannya yang ayu kinclong moblong-moblong. Bagi kalian para penonton video ini yang masih jombloan, bujang lapuk, perjaka tua maupun duda tersakiti, apabila kalian ingin mendapatkan jodoh, ya silakan kunjungi kampung ini. Kecantikan para penduduk kampung yang akan kita kunjungi ini memang terbukti sangatlah alami, karena mereka tak menggunakan skincare, sehingga kecantikannya
mereka dapat dari alam yang ada di sekitaran tempat ini. Kecantikan penduduk kampung yang masih alami karena disebabkan penduduk kampung tersebut sering mandi di sungai atau mandi di kali yang mana airnya cukup jernih serta murni dari pegunungan, dan mereka pun saat mandi tak menggunakan sabun maupun deterjen, melainkan batuan-batuan untuk menggosok kulit mereka. Nah, di hadapan kita itu sudah ada rintangan tantangan yang mana untuk menuju kampung yang memiliki tradisi bebas kelon semaunya sama penduduk kampung, kita harus melewati derasnya air sungai yang mana suhunya cukuplah dingin. Jadi harap berhati-hati apabila kalian menginjakkan kaki di sela-sela batuan yang ada di hadapan kita ini, yang mana sangatlah licin selicin jalannya bayi. Ada beberapa faktor yang membuat penduduk kampung di seputaran tempat ini tak mengenal adat pernikahan, sehingga para penduduk kampung tersebut bebas kelon semaunya asal bisa membuat keturunan. Faktor utama para penduduk kampung di seputaran tempat ini yang memiliki tradisi bebas kelon ialah karena penyakit malaria, karena lokasi kampung ini berada di pedalaman hutan. Jadi banyak sekali nyamuk-nyamuk malaria yang akan menggigit para penduduk kampung. Apalagi kampung di sini memanglah sangat jauh dari pusat kesehatan maupun puskesmas. Apabila mereka ingin berobat, maka membutuhkan biaya serta tenaga yang cukup ekstra. Maka dari itu mereka lebih memilih memperbanyak keturunan dengan memiliki tradisi bebas kelon semaunya. Kampung ini memang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga kampung ini masih melestarikan dan mempertahankan tradisi-tradisi semacam itu. Namun untuk peradaban saat ini, para penduduk kampung terutama untuk hunian mereka kebanyakan ya sudah permanen. Sumber penghasilan para penduduk kampung ini kebanyakan mereka merupakan petani hutan sekaligus peternak. Mereka biasanya memelihara domba, kerbau maupun sapi sebagai komoditas perdagangan mereka. Dalam sehari-hari penduduk kampung untuk makan memang tak memakan beras, melainkan singkong maupun umbi-umbian yang lainnya yang mereka tanam di ladang-ladang mereka. Bahkan ada pula yang merebus pisang yang setengah matang. Biasanya para penduduk kampung pergi ke pasar sebulan sekali. Ada pula yang datang hanya 2 minggu sekali karena jarak tempuhnya memang sangat jauh antara kampung ini dengan pasar ya. Di kampung yang kita kunjungi ini memang dihindari dengan abang-abang emok, abang-abang detail, abang-abang plecet maupun mbak-mbak mekar, mbak-mbak syariah, mbak-mbak bina arta, sehingga para penduduk kampung yang akan kita kunjungi ini
jauh dari hutang piutang oleh koperasi-koperasi. Penduduk kampung ini jumlahnya memang tak begitu banyak, hanya ada 6 rumah dan 5 kakak, yang satu rumahnya masih tahap pembangunan. Di sebelah sini saja kita sudah melewati 2 rumah penduduk kampung. Untuk rumah yang lainnya berada di ujung jalan ini, yang jaraknya memang cukup jauh antara satu rumah dengan rumah yang lain. Coba kita perhatikan baik-baik dan kita ingat-ingat lagi ya, sepanjang perjalanan kita ini kita belum berjumpa dengan para penduduk kampung atau penghuni kampung yang mana terkenal akan kecantikannya yang ayu kinclong moblong-moblong. Maka dari itu kami mempercepat langkah kami agar bisa berjumpa dengan penduduk kampung yang terkenal cantik itu, yang mana memiliki tradisi bebas kelon semaunya asal memiliki keturunan. Jangan heran dan jangan kaget apabila mayoritas penduduk kampung yang di seputaran tempat ini mayoritas memang kebanyakan dari kalangan wanita-wanita cantik, yang mana apabila ada laki-laki yang datang ke sini maka siap-siaplah dijadikan sebagai bibit unggul untuk mendapatkan keturunan. Setelah para penduduk kampung mendapatkan benih-benih dari kalian, maka kalian dipastikan akan diusir sama para penghuni kampung, yang mana hanya dimanfaatkan saja untuk memperoleh keturunan. Meskipun demikian, namun tak sedikit orang-orang dari kalangan bapake-bapake maupun orang-orang dari yang perjaka, yang jombloan ataupun duda tersakiti nekat mengunjungi kampung ini, yang mana mereka ingin memberikan benih-benih mereka kepada para penduduk kampung yang cantik ayu kinclong moblong-moblong. Hanya beberapa orang saja yang mengetahui tradisi para penduduk kampung, yang mana bebas kelon semaunya tanpa jalinan ikatan pernikahan ini. Apabila kalian berminat, ya silakan datang ke sini. Yang dibutuhkan para penghuni kampung kepada kalian-kalian yakni stamina kalian harus kuat, yang mana kalian di saat diajak melakukan ritual membuat anak, maka kalian harus bisa kuat berkali-kali sampai memang betul-betul dikaruniai anak. Perlu kalian ingat dan perlu kalian garis bawahi, apabila kalian ingin menikahi salah satu wanita yang ada di kampung ini, tentu saja kalian akan ditolak. Namun apabila kalian hanya ingin membuat anak saja, dipastikan diterima, karena tradisi kampung ini memang tak ada jalinan pernikahan. Belum lagi kampung ini topografinya berada di area pegunungan yang cukup tinggi. Tentu saja di saat sore hari hingga dini hari
suhu udara di kampung ini cukuplah dingin sekali, sehingga para penduduk kampung atau penghuni kampung sangatlah membutuhkan pelukan hangat dari kalian. Kebanyakan di jam-jam segini, para penghuni kampung yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong berangkat bekerja sebagai petani di ladang-ladang mereka, sedangkan para laki-laki hanya tiduran di rumah. Dan di hadapan kita itu tampak ada sebuah bangunan baru, yang mana dipastikan para penghuni kampung ini bertambah 1 orang. Para penghuni kampung ini apabila mereka ingin membeli material bangunan, biasanya di saat musim kemarau, yang mana distribusi bahan bangunan tersebut bisa disalurkan dan bisa sampai di sini karena medannya cukup ringan dan tidak licin di saat musim kemarau. Namun di saat musim penghujan mereka tidak membelinya, sedangkan bahan bangunan lainnya seperti batu dan pasir di daerah sini cukuplah melimpah. Coba kalian perhatikan baik-baik baju-baju yang dijemur tersebut. Kebanyakan pakaian-pakaian wanita yang dijemur, dan di hadapan kita itu adalah bapake yang siap memberi bibit-bibit benih keturunan kepada para penghuni kampung ini. Yakin kalian tidak ingin ikut pula memberikan bibit-bibit keturunan atau benih-benih keturunan sama penduduk kampung ini? Jika pengen, ya kunjungi segera kampung ini yang berada di pedalaman hutan. Nah, kita sudah melewati 5 rumah para penduduk kampung. Jadi kurang 1 lagi yang belum kita kunjungi ini, yang mana lokasinya memang cukup berjauhan ya. Dan barangkali di rumah tersebut kita menjumpai pemilik rumah yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Dan apabila tidak bertemu, tentu saja mau gak mau nanti kita mengikuti mereka yang ada di ladang di saat mereka bekerja. Bagi kalian para penonton video ini yang berminat ingin mendirikan rumah di kawasan tempat ini atau membeli tanah di tempat ini, tentu dipastikan tidak boleh. Namun apabila kalian dari kalangan embake-embake yang janda, ayu, kinclong, moblong-moblong, ya silakan kalian boleh tinggal di sini. Seperti yang ada di hadapan kita itu merupakan janda yang mana mereka datang dari luar kota membeli tanah di kampung ini. Memang sih suasana di kampung ini cukuplah tenang dan tentram, dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian perkotaan maupun keramaian dari kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya. Dan memang betul-betul suasana kampung ini cukuplah tenang, membuat siapapun yang datang ke sini betah dan pengen tinggal berlama-lama. Kami pun sudah tak sabar ingin berjumpa dengan para penghuni kampung yang terkenal dengan kecantikannya yang ayu, kinclong, moblong-moblong. Dan kami pun sudah bersiap-siap
apabila diajak para penghuni kampung untuk membuat anak agar mereka memiliki keturunan yang banyak. Seperti abang-abang yang barusan lewat tersebut sudah memberikan bibit atau benih-benih keturunan sama penduduk kampung. Karena belum bertemu sama penduduk kampung yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong, akhirnya kami memutuskan untuk mendatangi ladang-ladang mereka, yang mana di saat jam-jam begini mereka sibuk bekerja. Selanjutnya kita langsung menuju ke lokasinya, yang mana lokasinya memang sedikit jauh dari rumah-rumah mereka. Para penghuni kampung yang mana memiliki tradisi bebas kelon tanpa jalinan ikatan pernikahan, mereka selesai dari ladang biasanya sekitar jam 5 hingga setengah 6 sore. Selanjutnya mereka biasanya mandi di sungai yang ada di hadapan kita itu. Seterusnya mereka kembali pulang ke rumah masing-masing dan melayani orang-orang dari luar kota yang ingin memberikan benih keturunan. Tak perlu kaya raya dan tak perlu ganteng, yang jelas kalian harus bisa memberikan benih-benih unggul kepada para penghuni kampung yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Dan tentu saja untuk makan sehari-hari kalian ditanggung sama penduduk kampung tersebut yang dari kalangan wanita, ayu, kinclong, moblong-moblong. Nah, tepat di hadapan kita itu ada sebuah jembatan, yang mana jembatan tersebut merupakan jalur atau jalan menuju ke ladang para penduduk kampung yang mayoritas dari kalangan wanita cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Dan di hadapan kita itu ada seorang bapake yang mungkin habis mencari pakan ternak. Maka dari itu nantinya kita akan mencoba bertanya sama beliau mengenai keberadaan penghuni kampung yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Ini baru pertama kalinya kami menginjakkan kaki di kampung yang memiliki tradisi unik, yakni bebas kelon tanpa ikatan jalinan pernikahan, yang mana para penghuni kampung memang ingin memiliki banyak keturunan. Maka dari itu kita mencoba bertanya sama beliau dari bapake ini. Nah, setelah kami mendapatkan informasi keberadaan dari penghuni kampung, maka selanjutnya kita langsung meluncur ke ladang mereka, yang mana mereka sudah menunggu orang-orang yang ingin berkenalan. Maka dari itu silakan kalian apabila berminat datanglah kemari ya.